Beauty, izin melanjutkan. Jadi sebelumnya untuk rekan-rekan sekalian, perkenalkan dulu nama aku Anugrah, eh, fresh graduate dari Prodi Profesi Dokter FKUNSI 2015, baru selesai UKMPPD. Nah, jadi pada hari ini sebenarnya ini mau sharing sih, bukan untuk mengajarkan, tapi sharing mengenai ilmu dan juga pengalaman terkait itu secara UKMPPD secara umum atau juga dalam ini lebih dalamnya itu mengenai penerapan ilmu-ilmu psikiatri gitu ya, baik itu di koas maupun juga nanti pada pelaksanaan UKMPPD. Nah, sebelumnya di sini aku lihat lumayan banyak ya pesertanya itu bukan hanya dari teman-teman dari dokter muda, tapi juga banyak yang dari preklinik. Berarti antusiasnya lumayan bagus ya, baik sekali sudah mempersiapkan untuk ujian UKMPPD. Nah, aku mungkin sedikit memberitahukan bahwa sebenarnya psikiatri ini merupakan ilmu yang banyak dibenci sebenarnya dari teman-teman kita yang ikut UKMPPD, karena memang sebenarnya penerapannya itu bukan secara medis gitu ya, tapi lebih ke bagaimana harus pikiran seseorang, bagaimana mood dan afek seseorang, dan juga mental seseorang. Dan juga memang sebenarnya untuk materi-materi psikiatri ini kebanyakan itu ialah hafalan. Nah, memang ada beberapa teman-teman yang suka menghafal, dan juga teman-teman yang malas menghafal. Nah, salah satunya itu adalah aku sendiri, karena aku memang tidak terlalu menyukai hafalan. Nah, jadi memang di sini aku sesuaikan untuk mempermudah teman-teman untuk menjawab pertanyaan dan juga biar semakin semakin terpatri di pikirannya mengenai teori-teori psikiatri ini. Nanti akan aku permudah dengan adanya some point atau key point untuk menjawab soal ya. Kita langsung aja untuk pertanyaan pertama atau yang ke-8 untuk hari ini. Sama seperti yang diajarkan oleh Kak Beauty tadi, sebaiknya pertanyaan, apalagi pertanyaan yang panjang ya, untuk menghemat waktu, kita baca dulu pertanyaan, kita screening jawabannya. Nah, ini tips lagi ya buat teman-teman untuk mengerjakan UKMPPD. Kalau misalnya nih sudah membaca pertanyaan dan melihat jawaban, tapi teman-teman tidak mengetahui apa dia itu mengenai jawaban tersebut, sebaiknya itu di skip dulu. Kenapa di skip dulu? Karena supaya teman-teman bisa meng-catch up dari soal-soal lainnya. Nah, perlu diketahui juga ya, untuk UKMPPD itu terakhir kali itu ada 150 soal. Dengan batas lulusnya itu adalah 60%. Ya, jadi memang teman-teman harus bisa menjawab minimal itu 90 sampai 100 soal. Nah, jadi bagaimana strategi teman-teman untuk mengerjakan itu? Baik lagi ke cara teman-teman dalam mengerjakannya. Nah, kalau di sini, kalau aku boleh memberikan tips and trick, lebih baik teman-teman itu cepat. Maksudnya cepat karena memang ada beberapa pertanyaan yang bonus, seperti pertanyaan yang mudah dijawab, pertanyaan yang singkat. Nah, itu sebaiknya teman-teman sudah bisa mengerjakannya. Sementara untuk pertanyaan yang panjang, atau bahkan teman-teman tidak tahu mengenai pertanyaan tersebut, sebaiknya di-skip dulu. Gitu ya. Aku harap mengerti ya penjelasannya ya. Kita masuk ke pertanyaan. Pertanyaan ini mengenai gangguan yang dialami wanita. Untuk jawabannya itu mengenai gangguan kepribadian. Nah, baik. Nah, dari gangguan kepribadian itu bukanlah suatu penyakit dari kejiwaan ya, penyakit kejiwaan. Karena memang gangguan kepribadian itu ada di setiap kepribadian itu ada di setiap masing-masing individu. Bisa itu kepribadian satu atau kepribadian yang banyak ya. Nah, tapi yang namanya gangguan kepribadian itu adalah apabila lingkungan sekitarnya sudah tidak nyaman dengan kepribadian yang dimiliki individu tersebut ya. Nah, itulah yang bisa membawa dia dibawa oleh orang sekitarnya, atau pasien itu sendiri datang ke psikiater seperti itu ya. Kita baca vignetnya. Biasakan juga buat teman-teman untuk membaca soal itu pastikan untuk men-screening kata-kata yang penting biar nggak lupa gitu ya. Jadi kalau di soal ini seorang wanita 29 tahun, dia banyak bicara. Setiap harinya ia senang mengenakan pakaian yang seksi dan bertingkah menggoda teman laki-laki di kantor.
akhir-akhir ini teman kantornya semakin tidak nyaman karena ia sering membuat cerita yang dilebih-lebihkan, sehingga memicu salah paham. Oke. Yang penting di sini adalah berpakaian seksi, bertingkah menggoda teman laki-lakinya. Jadi di sini dia menggoda ya, menggoda. Berarti dia meminta perhatian dari orang sekitarnya dan juga sering membuat cerita yang dilebih-lebihkan. Oke, kita bahas mengenai gangguan kepribadian. Gangguan kepribadian ini ada secara umum tuh ada 10 ya, gangguan kepribadian yang dikelompokkan menjadi kelompok A, kelompok B, dan kelompok C. Untuk mudahnya teman-teman menghafal, kelompok A itu gejalanya adalah yang dominan adalah aneh. Sementara untuk kelompok B, itu yang paling dominan adalah berisik, dan kelompok C itu adalah cemas. Nah, untuk kelompok yang aneh, itu ada skizotipal, paranoid, dan skizoid. Nanti akan aku jelasin di selanjutnya. Kemudian untuk yang berisik, itu ada yang antisosial, ambang, narsistik, dan histrionik. Sementara yang cemas, itu ada gangguan kepribadian cemas menghindar, kemudian ada gangguan kepribadian obsesif kompulsif atau ankastik, dan ada gangguan kepribadian dependent. Oke, kita jelaskan satu-satu ya. Yang pertama, skizotipal. Skizotipal ini, kata kuncinya di soal adalah pasiennya itu aneh dan dia percaya mistik. Biasanya ada seperti di vignette-nya itu ada percaya tahayul, pergi ke dukun, kemudian percaya memiliki telepati, seperti itu ya. Sementara untuk paranoid, itu kuncinya adalah pasien ini aneh dan selalu negative thinking. Ya, dia selalu berpikir buruk akan satu atau banyak hal, kemudian kadang-kadang dia juga pekanya tuh berlebihan mengenai kegagalan dan penolakan, dan satu lagi, dia cemburuan. Itu paranoid ya. Kemudian skizoid, itu kuncinya adalah aneh dan penyendiri. Ya, bedakan dengan antisosial yang akan kita jelaskan selanjutnya. Karena memang banyak teman-teman dan bahkan aku sendiri dulu masih belum pakem mengenai ilmu psikiatri, itu ketukar tuh skizoid sama antisosial. Nah, sementara itu adalah hal yang sangat berbeda gitu ya. Oke. Nah, kalau yang skizoid ini dia aneh dan penyendiri. Ya, emosinya emosi dan afeknya itu sempit kadang-kadang ya. Kemudian dia lumayan dingin, dinginnya bukan cool ya, tapi malas berinteraksi dengan orang sekitarnya kayak gitu. Oke. Kemudian kalau antisosial, nah ini beda kelompok ya. Ini dia berisik dan melanggar peraturan. Ingat, kalau antisosial itu adalah yang berisik dan melanggar peraturan, bukan penyendiri. Ya, bedakan sama yang tadi. Ya. Kemudian yang selanjutnya adalah gangguan kepribadian emosional tidak stabil atau ambang. Nah, ini kuncinya adalah pasien ini berisik dan terkadang labil, suka marah-marah tidak jelas. Nah, itu kadang-kadang itu bisa disebut kepribadian ambang. Nah, tapi bila teman-teman mendapati pasien seperti ini, namun kalau yang gangguan kepribadian ini dia tidak ada disertai dengan gangguan isi pikiran dan juga persepsi. Nah, itu memang ada gangguan psikotik ya untuk diagnosisnya. Nah, jadi memang murni hanya labil doang, moodnya mood swing lah istilahnya, mood swing, suka marah, cenderung lebih suka marah-marah ya, dan berisik. Nah, itu ambang misalnya. Kemudian gangguan kepribadian histrionik. Nah, ini kuncinya adalah pasiennya berisik dan juga lebay, tapi tidak meminta perhatian. Berbeda dengan narsistik, itu dia berisik dan lebay, minta perhatian, tapi ya dia ingin dianggap spesial oleh orang sekitarnya. Itu kuncinya ya, ingin dianggap spesial. Oke. Kemudian kalau ankastik, ini kuncinya adalah cemas dan kaku serta perfeksionis. Nah, sebentar, kalau ankastik ini beda kelompok ya sama yang sebelum-sebelumnya. Kalau yang narsistik kan berisik tuh. Kalau yang ankastik itu kelompok C, cemas ya. Sifatnya itu kaku dan perfeksionis. Ya. Kemudian gangguan kepribadian cemas menghindar. Nah, ini biasanya pasiennya itu datang dengan sering cemas dan juga rendah diri. Gitu. Di mana rendah diri di sini pasiennya ini sering menolak untuk mengikuti suatu hal yang kiranya itu merupakan stresor pada untuk dirinya, seperti itu ya. Berbeda dengan kepribadian dependen, nah ini di mana pasiennya itu cenderung cemas dan bergantung dengan individu lain. Nah, tidak bisa memutuskan pikirannya, tidak bisa memutuskan sesuatu terhadap aktivitas sehari-harinya, seperti itu. Jadi memang dependen. Oke, jadi kalau misalnya ada di kasus contohnya ada anak-anak, bukan anak-anak, seorang dewasa
yang tidak bisa lepas dari orang tuanya. Orang tuanya itu sebagai pengambil pengambil sebagai pengambil keputusan di kehidupannya. Nah, itu ceto dependen ya. Dan itu salah satu soal yang keluar di UKM PPD hari ketiga kemarin. Oke. Nah, baik lagi tadi pada pasien ini berpakaian seksi ya, berpakaian seksi, kemudian dia itu ingin menarik perhatian, tapi dia tidak ingin dianggap spesial dari orang-orang di sekitarnya, gitu ya. Jadi ini lebih ke histrioni. Oke. Nah, mungkin teman-teman kalau ada pertanyaan mengenai gangguan kepribadian, boleh nanti dicatat dulu, nanti kita bahas di akhir segmen ya.